Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang urban farming, solusi bercocok tanam di wilayah perkotaan. Dari video ini akan menjelaskan tentang yang pertama itu definisi urban farming, yang kedua itu peranan urban farming, yang ketiga jenis-jenis urban farming, dan yang keempat itu dampak dari urban farming. Definisi urban farming. Pengertian urban farming yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar masyarakat. Nah, untuk contohnya kita dapat melihat gambar yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah peranan urban farming. Peran urban farming dari aspek ekonomi. Yang pertama adalah stimulus penguatan ekonomi lokal berupa pembukaan lapangan kerja baru. Yang kedua, peningkatan penghasilan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengurangi kemiskinan. Peran urban farming dari aspek ekologi. 1. Konservasi sumber daya tanah dan air. 2. Memperbaiki kualitas udara. 3. Menciptakan iklim mikro yang sehat. Dan 4. Memberikan keindahan. Yang ketiga, jenis-jenis urban farming. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok untuk diterapkan pada lahan yang terbatas. Aquaponik adalah mengalirkan air dari dalam kolam ikan ke media tempat menanam. Setelah mengairi tanaman, air akan kembali lagi ke kolam dan demikian seterusnya. Air dari dalam kolam yang kotor dan juga kaya akan bahan organik akan diserap oleh tanaman dan air yang kembali ke dalam kolam pun akan menjadi jernih. Lalu selanjutnya ada aeroponik, yaitu budidaya menanam dengan hanya memerlukan air dan tidak memerlukan media lainnya seperti pasir dan kerikil. Jadi akar tanaman dibiarkan menggantung di udara. Bahan yang diperlukan adalah styrofoam dan rock wool. Semaian tanaman ditancapkan ke lubang-lubang tersebut dibantu dengan rock wool sebagai pengganjal. Di bawah akar dipasang penyemprot air yang bertugas untuk menyemprotkan kabut berisi hara ke akar. Alat tidak boleh berhenti lebih dari 15 menit atau tanaman akan layu. Kemudian ada indoor farming, yaitu cara bertani yang bisa dilakukan di ruangan tertutup sehingga tidak mengharuskan untuk turun dan panas-panasan di sawah yang berlumpur. Pertanian dengan cara ini sangat modern dengan didukung oleh berbagai macam perangkat teknologi. Dengan adanya indoor farming ini, kini bertani dapat dilakukan di tengah perkotaan. Vertical farming, yaitu teknologi pertanian modern yang dilakukan pada media tegak atau vertikal serta dapat pula disusun secara bertingkat. Nah, metode ini sebagai solusi jitu dalam mengatasi keterbatasan lahan untuk budidaya. Vertical farming dapat dilakukan di mana saja. Pembudidayaan dengan metode vertical farming lebih terjaga pengaruh perubahan iklim, serangan hama, dan kondisi media. Metode ini juga dapat meningkatkan efektivitas produksi dengan lahan yang minimal. Berikutnya ada dampak dari urban farming. Dampak urban farming. Urban farming berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk dampak ekonomi, urban farming berdampak pada peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, menghemat penggunaan energi, dan meningkatkan pendapatan. Untuk dampak yang sosial, urban farming berdampak dalam menurunkan tingkat stres pada masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan antar masyarakat dengan bekerja sama mengembangkan pertanian di perkotaan. Untuk dampak lingkungan, urban farming berdampak untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap lingkungan perkotaan, memanfaatkan lahan tidur di perkotaan menjadi lahan pertanian yang produktif, serta meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan.